Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raudatul Jannah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang program bimbingan non-konseling berdasarkan alat ungkap masalah SMA Negeri 3 Banda Aceh. Yang pertama itu ada rasional, di mana kegiatan bimbingan konseling akan berjalan dengan baik apabila di setiap lembaga tersedia program yang terencana dan terprogram secara berkesinambungan. Program bimbingan konseling disusun karena adanya program yang baik, maka kegiatan bimbingan konseling yang direncanakan secara terperinci dan baik. Untuk selanjutnya itu ada dasar hukum, di mana dasar hukum itu ada yang pertama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Itu ada dalam pasal 1 ayat 1, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya itu ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, PPRI Nomor 74 Tahun 2008, Pasal 54 ayat 6 tentang beban kerja guru BK dan konselor, dan masih banyak lagi. Selanjutnya itu ada visi misi dari sekolah, di mana visi sekolah terwujudnya sekolah unggul dalam mengintegrasikan sains dan humaniora berlandaskan impact dan siap bersaing di era global, di mana visi sekolah sendiri memberikan kesempatan seluruhnya kepada warga sekolah untuk berpartisipasi dalam mengaktualisasi potensi sesuai dengan bakat minat, menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan, memfasilitasi sarana dan prasarana pendukung kegiatan pembelajaran, membiasakan pola hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah, dan masih banyak lagi. Selanjutnya itu ada profil kelas, di mana untuk tabelnya sendiri di sini ada butir pernyataan instrumen umum, yaitu contohnya seperti badan terlalu kurus atau terlalu gemuk. Peserta didiknya ada K1, K2, K3, K4, K5, K7, K8. Di sini ada jumlah respondennya adalah 19 orang. Untuk prioritasnya sendiri adalah segera. Lalu selanjutnya untuk warna kulit kurang memuaskan. Di sini ada 12 jumlah responden. Lalu prioritasnya adalah tinggi. Lalu selanjutnya ada berat badan terus berkurang, jumlah respondennya ada 3. Lalu di prioritasnya adalah rendah. Selanjutnya profil peserta didik. Profil peserta didik itu yang di sini ada nomornya, kodenya, nama siswa, jenis kelamin, bidang masalah pribadi, sosial, belajar dan karir, jumlah masalah serta persennya. Nah, di sini yang pertama itulah M. Faris Rizkullah, berjenis kelamin laki-laki, jumlah masalah di bidang pribadi itu dia ada 17, sosial 0, belajar 3, dan karir ada 2. Jumlah masalah adalah 40 dan persennya, dan jika dipersenkan adalah 20%. Begitupun siswa selanjutnya. Lalu ada profil peserta didik. Maksudnya di sini ada
Selanjutnya ada deskripsi hasil AUM, di mana berdasarkan tabel dari hasil AUM umum di atas, permasalahan tertinggi terdapat pada bidang pribadi sebesar 42%, diikuti oleh bidang belajar sebesar 11%, lalu bidang sosial sebesar 0%, dan bidang karir sebesar 14%. Di sini peserta didik yang memiliki masalah tertinggi yaitu Nailul Muna, yaitu sebesar 52%, dan peserta didik dengan masalah terendah yaitu Muhammad Fan Al-Fatah sebesar 2%. Selanjutnya itu ada deskripsi kebutuhan, di mana dalam deskripsi kebutuhan ini ada 4 bidang layanan: pribadi, sosial, karir, dan belajar. Di sini ada di bidang pribadi ada hasil asesmennya badan terlalu kurus atau gemuk. Deskripsi kebutuhannya mengetahui kondisi fisik dengan positif. Lalu asesmen selanjutnya warna kulit kurang memuaskan. Deskripsinya sama saja. Lalu berat badan terus berkurang. Deskripsinya menjaga kondisi fisik dan pola hidup. Lalu selanjutnya ada rumusan tujuan, di mana rumusan tujuan ini juga memiliki 4 bidang layanan, yaitu pribadi, sosial, belajar, dan karir. Deskripsi kebutuhannya yang tadi kita sebutkan. Lalu di sini ada tujuan layanannya, di mana jika mengetahui kondisi fisik dengan positif, jika deskripsinya itu tujuan layanan adalah peserta didik dapat menerima kondisi fisiknya. Lalu yang kedua adalah jika deskripsinya mengetahui jika menjaga kondisi fisik dan pola hidup, maka tujuan layanan adalah peserta didik dapat menjaga kondisi fisik dan mengatur pola hidup sehat. Begitupun selanjutnya. Yang selanjutnya itu adalah komponen program, di mana komponen program sendiri di sini ada beberapa komponen program, ada layanan dasar, layanan responsif, layanan peminatan dan konseling individual, dan layanan dukungan sistem, di mana ada banyak layanan dasar. Di sini ada 27 layanan, namun di sini hanya saya sematkan 6 layanan saja, yaitu penerimaan diri, melatih kemampuan berbicara, menjaga kesehatan, pentingnya memahami nilai kehidupan, menjaga lingkungan, pengembangan diri. Di layanan responsif ada 29 layanan, menjaga kesehatan mata, menjaga kesehatan hidung, dan masih banyak lagi. Lalu di sini ada bidang pribadi, ada beberapa bidang layanan, yaitu bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Lalu selanjutnya itu ada bidang ada action plan, di mana dalam action plan ini kita membuat 4 bidang juga: bidang layanan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Tujuan layanannya adalah salah satu dari bidang pribadi adalah peserta didik dapat menerima kondisi fisiknya. Di sini ada komponen layanan, strategi layanan, materi layanan, serta metode layanan dan media, serta evaluasi yang dipakai dalam action plan ini. Misalnya peserta didik dapat menerima kondisi fisiknya. Komponen layanannya adalah layanan responsif, strategi layanan konseling kelompok, materi layanan penerimaan diri, dan metode layanan disesuaikan dengan pendekatan media, PPT, laptop, dan evaluasi, observasi, dan wawancara. Lalu selanjutnya ada pengembangan tema dan topik. Di sini pengembangan tema dan topik adalah yang pertama itu dalam bidang pribadi, tujuan layanan peserta didik dapat menerima kondisi fisiknya. Temanya itu misalnya penerimaan diri. Terus ada beberapa lagi tujuan layanan lainnya. Kita bisa membuat tema sesuai dengan tujuan layanan tersebut.
Lalu selanjutnya itu adalah ada evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut, di mana evaluasi ini merupakan langkah penting dalam manajemen pelayanan bimbingan dan konseling. Evaluasi secara umum ditujukan untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan kegiatan dan ketercapaian tujuan program yang telah ditetapkan. Lalu selanjutnya ada pelaporan, di mana pelaporan sendiri merupakan langkah lanjutan setelah evaluasi. Isi dalam pelaporan lebih bersifat mendeskripsikan dan memberi uraian analisis terhadap hasil-hasil yang telah dicapai dalam kegiatan evaluasi sebelumnya. Nah, yang terakhir itu ada tindak lanjut, di mana tindak lanjut dalam kegiatan evaluasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menindaklanjuti hasil pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari hasil evaluasi. Lalu di sini selanjutnya ada sarana dan prasarana, di mana sarana pokok yang diperlukan ialah ruang bimbingan dan konseling yang cukup memadai, ruang maksud hendaknya diatur sedemikian rupa sehingga peserta didik dapat berkunjung merasa aman dan nyaman. Sedangkan sarana dan prasarana berisi fasilitas dan perlengkapan yang mendukung terhadap keterlaksanaan program bimbingan dan konseling. Di sini ada tabel sarana dan prasarana, di mana yang uraian dibutuhkan adalah seperti ruang bimbingan konseling, ATK, paket data. Di sini lengkap dengan spesifikasi satuan, harga, serta manfaatnya. Untuk selanjutnya ada anggaran biaya, di mana anggaran biaya itu bisa menyesuaikan dengan anggaran sekolah yang dialokasikan untuk kegiatan bimbingan dan konseling dengan rincian kebutuhan sebagai berikut, di mana dalam tabel ini ada beberapa rincian seperti home visit, pembuatan media BK, transportasi untuk layanan, dan masih banyak lagi. Di sini ada jumlah berapa harganya dan berapa totalnya semua. Baik, selanjutnya itu ada program semester ganjil, di mana dalam program semester ganjil ini ada jenis kegiatan dan layanan, bidang bimbingan, fungsi, tujuan, serta waktunya. Di bagian persiapan itu misalnya pembagian tugas guru bimbingan dan konseling, itu tujuannya tercapainya efektivitas layanan bimbingan dan konseling. Itu dilaksanakan pada bulan Juli di minggu pertama dan minggu kedua. Begitupun selanjutnya. Lalu ada di program semester genap. Di program semester genap sendiri di bagian persiapannya juga sama saja dengan program semester ganjil. Itu ada pembagian tugas guru bimbingan konseling, tujuannya tercapainya efektivitas layanan konseling, dan namun dilaksanakan pada bulan Januari pada minggu pertama dan kedua. Nah, di semester genap ini ada layanan bimbingan dan konseling itu ada dibagi beberapa layanan, yaitu ada layanan dasar, ada layanan responsif, ada juga layanan peminatan dan perencanaan individual, serta ada layanan dukungan sistem, sama saja dengan program semester ganjil tadi. Nah, di sini selanjutnya ada RPL bimbingan klasikal. Untuk contoh RPL-nya sendiri seperti ini, kita memakai topik yang bertemakan menumbuhkan semangat juang. Tujuannya agar peserta didik mampu menumbuhkan semangat juang. Lalu selanjutnya ada RPL bimbingan kelompok, di mana di sini kita memilih topik berlatih mengatur waktu. Tujuannya adalah agar peserta didik berlatih supaya bisa mengatur waktu sebaik mungkin. Selanjutnya ada RPL konseling kelompok. Untuk RPL konseling kelompok sendiri, di sini ada beberapa nama konseli, lalu dilaksanakan pada hari Senin di ruang konseling. Topiknya pentingnya pemahaman agama, media yang diperlukan adalah PPT. Lalu selanjutnya ada RPL konseling individual. Ini contohnya satu orang konseling individual. Lalu di tempat ruang BK Seman 3 Banda Aceh, gejala yang didapat adalah dari hasil pengamatan peserta didik memiliki gejala, yaitu sering murung karena tidak bisa memanajemen keuangan dengan baik.
Lalu ada RPL bimbingan klasikal. Di sini identitas nama sekolahnya SMA Negeri 3 Banda Aceh. Di sini ada ketua RT, bidang layanan belajar, jenis layanan konsultasi, topiknya adalah masalah belajar, fungsinya adalah pemahaman, pencegahan. Di sini ada sasaran layanan, waktu pelaksanaan, tempat, dan masih banyak lagi. Lalu itu adalah lampiran RPL yang terakhir. Di sini hanya sampai di sini presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam mempresentasikan hasil program ini. Sekali lagi saya mohon maaf. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.